Untuk penyampaian materi kali ini, Bu Guru akan memperkenalkan mahasiswa PLP, Bimbingan Konseling UNS. Yang pertama adalah Evi Nur Faizah. Kemudian mahasiswa yang kedua adalah Ika Julianti. Anak-anak, kakak-kakak kita sebagai mahasiswa bimbingan konseling akan praktek memberikan pelayanan bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Sukoharjo. Untuk itu, kalian bisa mengikuti materi yang akan mereka sampaikan dan kalian bisa menyimak secara baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat selalu dan senantiasa semangat menyambut pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan juga siap untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa cukup. Nah, gimana? Udah siap untuk pembelajaran bimbingan dan konseling pada pagi hari ini? Oke, Ibu anggap kalian udah siap ya. Baik, materi pada pagi hari ini ialah mengenai minat dan bakat. Nah, sebelumnya apakah kalian udah tahu apa itu minat? Atau kalian udah mengenali minat diri kalian itu apa? Jadi, minat adalah suatu proses pengembangan dalam menumpahkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada sesuatu kegiatan yang disenanginya. Ketertarikan akan sesuatu objek yang berasal dari hati, bukan karena paksaan dari orang lain. Misalnya, minat ibu itu ke menulis, minat ibu ke olahraga, kayak gitu. Itu muncul karena perasaan kesenangan yang ibu dapatkan ketika ibu melakukan kegiatan tersebut, bukan karena paksaan dari orang lain. Kalau paksaan dari orang lain itu bukan minat kita. Nah, faktor yang mempengaruhi minat itu ada 4. Yang pertama ada tumbuh bersama fisik dan mental. Jadi minat kalian itu bisa berubah tergantung dari pertumbuhan yang kalian alami, baik pertumbuhan fisik maupun pertumbuhan mental. Yang kedua ada pengaruh budaya. Misalnya kita ada di budaya Jawa, mungkin kalian minatnya ke adat Jawa ataupun minatnya kalian tentang tradisi Jawa. Bisa jadi kalau lingkungan kita berubah ke adat yang lain, bisa jadi minat kita itu berubah. Yang ketiga ada kesiapan dan kesempatan belajar. Itu mempengaruhi, misalnya kalian waktu SD mungkin minat kalian ke futsal kalau ya laki-laki, yang perempuan mungkin ke dance cover. Ketika SMP bisa saja berubah, begitupun ketika kalian lanjut ke sekolah-sekolah selanjutnya. Yang terakhir tergantung dari emosional kita, jadi tergantung emosi kita. Misalnya hari ini kita emosinya lagi senang, terus minat kita ke hal-hal yang menyenangkan. Besok emosi kita sedang sedikit down, bisa jadi besok kita berubah minat. Jadi minat itu tidak harus sama setiap waktu, bisa berubah-ubah tergantung 4 faktor yang sudah Ibu jelaskan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Atau kalian sudah mulai paham apa itu minat dan minat diri kalian? Coba disebutkan kira-kira minat kalian apa aja. Nah, selanjutnya kita ke bakat. Apa itu bakat, Bu? Bakat adalah kemampuan alami dari diri seseorang yang luar biasa terhadap satu hal. Kemampuan seseorang yang di atas rata-rata kemampuan orang lain. Jadi misalnya bakat kalian itu
di bidang olahraga. Bakat kalian menjadi lari. Kalian larinya cepat gitu. Nah, itu bisa masuk ke bakat kalian. Atau bakat yang lain, kalian bisa menyanyi tanpa kalian asah. Itu bisa jadi bakat. Tetapi walaupun tanpa diasah bakat sudah muncul, kita tetap memerlukan untuk mengasah bakat tersebut agar bisa meningkatkan kompetensi diri kita. Nah, nih ada bidang-bidang bakat. Bakat dibagi menjadi 6 bidang. Yang pertama ada bakat intelektual. Itu kalian bisa berpikir kritis, terus pintar dalam pelajaran. Akademik khusus mirip dengan intelektual, tetapi kalau intelektual tadi bisa dalam kecerdasan dalam kemandirian, terus kita orangnya mandiri, cerdas, dan sebagainya. Kalau akademik khusus itu lebih ke akademik kita. Belajar kita itu menjadi bakat kita. Yang ketiga ada kreatif dan produktif. Kita bisa menciptakan sesuatu yang mungkin orang lain itu nggak bisa. Yang keempat ada seni. Bakat kita bisa di bidang seni, misalnya kayak menyanyi, menari, menggambar, melukis, dan yang berhubungan dengan seni. Mungkin membuat patung juga bisa. Kepemimpinan. Kepemimpinan itu juga bisa masuk bakat, karena tidak semua orang itu bisa memimpin orang lain. Jadi misalnya kalian ada orang yang kira-kira, oh dia tuh sebenarnya cocok kalau jadi pemimpin. Dia tuh udah punya sifat kepemimpinan. Itu bisa jadi bakat dia adalah kepemimpinan. Dan yang terakhir ada psikomotor. Ini yang berbakat di bidang olahraga yang menggunakan motorik atau tubuh mereka. Misalnya seperti berlari, sepak bola, futsal, badminton, dan sebagainya yang memerlukan kekuatan fisik kita. Nah, terus langkah-langkah pengembangan bakat itu gimana? Yang pertama, mengembangkan situasi dan kondisi yang memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan bakat. Ini lingkungan kita harus mendukung untuk mengembangkan bakat tersebut. Jangan sampai nih kita udah tahu bakat kita tapi lingkungan tidak mendukung. Itu bisa jadi bakat kita akan yaudah kita hanya punya bakat tapi nggak diasah dan tidak digunakan. Yang kedua, berupaya untuk berprestasi yang tinggi di dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Ini biasanya yang memiliki bakat di bidang intelektual akademik khusus. Itu akan berupaya untuk terus memiliki prestasi yang tinggi. Karena selain bisa membanggakan keluarga, sekolah, dan masyarakat, juga akan mengasah bakat tersebut. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kegigihan dan daya kekuatan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Semakin kita banyak cobaan, kesulitan, tantangan, itu bisa jadi bakat kita itu semakin terasah secara tidak sadar maupun secara sadar. Nah, terus gimana Bu cara mengetahui minat dan bakat kita? Ada yang namanya tes minat dan bakat. Ini bisa kalian lakukan secara online ataupun offline. Kalau online, sebisa mungkin kalian cari website yang terpercaya. Jangan sampai abal-abal. Nanti kalau abal-abal ya kasihan diri kita, tidak tahu bakat, minat dan bakat yang sebenarnya. Kalau offline tuh biasanya ada sebuah lembaga yang menyediakan tes minat dan bakat. Nah, biasanya online atau offline itu membayar. Tapi ada juga yang sudah mengetahui bakatnya dari kecil. Misalnya dia juara umum dari SD sampai SMP. Selalu seperti itu. Nah, itu bisa jadi bakat dia di kepintaran, di intelektual atau akademik khusus. Ada yang dia udah jadi atlet Bu, atlet lari. Nah, bisa jadi dia bakatnya di situ, atau dia udah bisa menyanyi tapi belum diasah. Bisa jadi bakat dia adalah menyanyi. Namun satu individu atau satu orang itu tidak mesti bakatnya cuma satu. Bisa jadi dia memiliki bakat, misalnya dia pintar, dia berbakat di bidang akademik, terus dia juga berbakat di bidang olahraga atau psikomotorik, itu bisa. Minat pun juga gitu. Minat nggak harus satu, bisa berubah-ubah dan bisa memiliki banyak minat. Minat dan bakat itu saling berhubungan ya anak-anak.
minat bisa membantu untuk mengasah bakat kita dan juga bisa menemukan bakat kita. Sedangkan bakat kita bisa untuk kita gunakan sebagai menemukan minat kita. Jadi bakat dan minat itu bisa menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan. Maka di sini ada yang ingin ditanyakan? Atau kalian sudah paham? Baik, kalau sudah paham, Ibu di sini akan memberikan tugas untuk kalian. Jadi tugas kalian adalah menuliskan bakat dan minat yang sudah kalian miliki atau yang sudah kalian ketahui. Silahkan bisa dikumpulkan di workspace aku setelah pembelajaran ini selesai. Oke? Ibu tunggu tugas-tugas kalian ya. Baik, Ibu kira cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang telah Ibu berikan bisa bermanfaat dengan sebaik-baik mungkin. Apabila ada kesalahan ketika Ibu menyampaikan materi, Ibu mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas, nanti bisa kalian tanya ke Ibu di grup ataupun PC ya. Kalau malu enggak apa. Jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi Ibu apabila kalian memiliki masalah. Terus kalian ada kebingungan, itu jangan sungkan-sungkan menghubungi Ibu. Karena Ibu akan sangat senang sekali apabila kalian berani ataupun mau untuk menghubungi Ibu ya. Baik, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Nana, sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Baik anak-anak, tadi yang Bu Guru jelaskan telah membangkitkan kalian untuk mengeksplor apa yang ada pada diri kalian. Kekuatan kalian, mimpi-mimpi kalian akan muncul mulai sekarang. Maka jangan takut dengan bercita-cita setinggi langit. Ya, paling tidak kalau cita-cita kita setinggi langit, misalkan terjatuh, paling tidak masih berada di bintang-bintang. Kita bersama para bintang. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.